Some time will pass and you will see the trading is not so hard for those who there long. There's always one whose help is there waiting, and finally you'll keep your profit strong. Oke, kita cek ini ya guys ya. Start latihan analisa bank. Mohon koreksinya, saya newbie di grup ini. Salam kenal. Ya, oke. Di daily masuk area demand dan ditolak. Di M30 ada SNRC1. Konfirmasi HTF H1 bullish engulfing. Marking entry SLTP. Terima kasih. Coba kita cek di ini 1D. Oke, daily ya. Ini SND daily. Oh ya, oke. SND daily. Saya nggak tahu ya apa namanya di M30 nya ini rally bis rally apa enggak ya. Tapi kalau di sini di LTF sini di M15 ini ya, ini bukan SNRC1 ya kak ya. Apa namanya, di sini nggak ada rally bis rally ya. Jadi saya kira jangan dulu ya, jangan dulu menganggap ini SNRC1 ya. Tadi yang di HTF tadi, iya benar ini apa namanya bullish engulfing ya, ya. Akan tetapi apa namanya, bener nggak dia SNRC1 gitu ya. Oke, coba kita cek struktur marketnya aja ya. Ini sangat impulsif ya, sangat impulsif. Dia kena demand di daily ya, yang sudah di marking. Kemudian ini beranjak naik, tapi ini pelan ya. Nah gini, ini masih sideways ya menurut saya ya. Jadi kakak hati-hati ya. Di sini look to the left, coba lihat. Di sini ada drop is drop ya, tapi belum sampai ya, belum sampai. Kemudian kakaknya ini skenarionya buy untuk TP di drop is drop ini. Oke, lalu SL di bawah sumbu ini ya, SL nya ya. Oke, nah ini gini, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Nanti pasti akan apa namanya ketemu ya, ketemu dengan market yang jika trending terus, nah kayak gitu ya. Jarang ada pullback, jarang ada retracement gitu loh ya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan ini dalam SMC ya, yang setahu saya gitu loh, dasarnya SMC setahu saya. Jika teman-teman nanti belajar SMC seperti ini loh, ini kan impulsif ya. Nah di sini itu order block ya. Nah ini berhubung kenaikan memang pelan-pelan. Ini bukan berarti nah ini akan mencapai order block lalu sell, lalu saya OP buy untuk sampai order block kemudian turun. Tidak berarti seperti itu ya. Kalau kita mau membidik pullback itu harus ada konfirmasi, harus ada ciri-ciri. Nah seperti itu guys ya. Seperti beberapa di video saya itu, saya apa namanya bidik retracementnya, bidik pullback ya. Jadi kalau mau membidik apa namanya order block misalkan ya, itu bukan ditentukan oleh analisa oh ini ada order block, ini akan mencapai order block kemudian turun. Bukan dari situ analisanya. Tapi kalau kita membidik ke atas ini, itu analisanya ya dari sini, dari bawah gitu guys ya. Kecuali kita tunggu nggak tahu ini sampai kapan di sininya. Ini mungkin bisa lama gitu loh, ngerti maksudnya ya. Jadi tidak semata-mata oh ini ada apa namanya konsep apapun itu, konsep teknik apapun itu ya, bukan kita menjemput ya. Ini kan alih-alih ya, kita menjemput analisa yang di atas. Misalkan ada order block di bawah atau ada teknik strategi yang di bawah ini bisa buy gitu. Bukan menjemput ini, alih-alih menjemput, bukan
ya. Kalau misalkan seperti ini kondisinya ya, ada analisa di bawah sini untuk buy, maka ini biarkan turun dulu harganya, baru buy. Tapi kalau yakin mau membidik sini, pastikan itu analisanya dari sini, dari atas sini. Kalau untuk membidik turun, itu kuncinya. Ya, sama seperti ini. Ada order block atau ada supply atau ada apapun lah tekniknya itu. Nah, alih-alih kita ingin di sini ada setup sell, ya, kita membidik ke sana gitu. Tapi di sini nggak ada perintah untuk naik, nggak ada ciri-ciri untuk naik, nggak ada sinyal untuk naik, nggak ada konfirmasi untuk naik. Jangan, ya, kayak gitu. Kalau mau membidik pullback, misalkan ya guys ya, struktur seperti ini, ya. Nah gini, kalau mau membidik, ini kan tanda-tanda pullback ya, istilahnya, duh harga kok naik ya? Apakah ini pullback? Di sini kita marking nih, misalkan supply. Nah di sini setup sell, misalkan ya analisa kita. Saya akan buy untuk TP di sini. Itu salah ya, itu salah, nggak gitu. Jika mau buy, ya pastikan di sini itu ada setup buy. Pastikan di sini ada analisa buy. Ngerti ya maksud saya guys ya? Ya. Jadi kita entry, kita masuk market itu berdasarkan analisa price yang sedang bergerak sekarang. Bukan menjemput analisa yang akan datang. Bukan. Ya, perhatikan ini ya guys ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, saya harap ini kakaknya bukan seperti itu ya, untuk menjemput di sini ada apa namanya drop base drop, atau di sini nanti ada supply atau setup apapun lah gitu ya. Kalau entry buy, mau masuk buy, pastikan setupnya juga buy di harga yang sedang bergerak ini, di market yang sedang apa namanya berjalan ini gitu ya. Oke. Ini buat belajar ini bagus. Market yang enak itu gini, secara gelombang ya. Nah, karena apa? Expansion, pullback, expansion, pullback, itu jelas, enak gitu loh gelombangnya. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, ini membuat kita bingung. Harga sampai sini, alih-alih di sini kita mau sell, kita mau jemput dulu, kita mau buy di sini. Ternyata turun. Ini alih-alih kita mau jemput analisa yang di sini untuk sell, kita buy dulu di sini, malah turun dulu. Gitu. Sering guys, selama perjalanan saya belajar ini seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, pastikan lihat history market sebelumnya. Gitu. Ya. Lalu ada juga gelombang yang seperti ini. Nah, jadi seperti ini loh. Seperti sideways, tapi menurun. Nah, jadi area Fibonya misalkan gini ya. Nah, ini dapat harga yang paling diskon, terus turun lagi. Ya. Terus ini sama sini batasnya, swing ini. Ini naik lagi. Nah, ini diskonnya besar. Nah, turun lagi. Nah, ini lumayan enak juga. Gitu loh. Jadi kira-kira 50% lebih ya kalau kita pakai Fibo ya, gelombangnya itu enak untuk trade di situ. Tapi kalau untuk trade gini, hati-hati ya guys ya. Trending terus, kadang-kadang seperti itu. Nah, kita retail trader itu pasti kepancing untuk buy gitu. Karena ini alih-alih ada imbalance banyak gitu, lalu ada order block, lalu ada apa namanya setup sell, kita jemput ke atas, ternyata malah trending terus. Nah, itu berbahaya ya. Jadi kita harus apa namanya belajar juga untuk melihat histori sebelumnya gitu guys ya. Nah, ini berarti kalau ini kakaknya apa namanya OP buy, mending saya kalau beli saran, nah jika kondisinya seperti ini ya, harga terakhir ya,
kita pingpong aja di sini. Ya, di sini bisa sell gitu. Ya tipis-tipis aja SL-nya gitu. Kalau dia break ya sudah, kita loss, berarti ada indikasi untuk naik gitu. Ini turun, ini hati-hati gitu loh. Jadi nggak apa, teman-teman terus latihan, nanti pasti akan ketemu market yang aneh-aneh kok. Gitu ya. Nikmati prosesnya, nikmati progresnya. Oke, good. Oke, kita coba cek ini ya guys ya. Koreksinya bang guys, membidik koreksi di penurunan time frame daily. OP buy di TF 30. Bentar. R1, R2, R3. Nah, ini turun ya. Oke, lalu supply area pantul yang akan melanjutkan penurunan. Oke, ini H4 ya. H1 nya seperti ini, M30. Di area sini saya mendeteksi bahwa kenaikannya sampai di sini dan lanjut penurunan di time frame besarnya daily. TP di sini ya. Oh ini sama ya, yang apa namanya, video note yang di atas ya. Oh iya, gold ini. Oh ini M30 nya, yang tadi katanya ada SNRC1 ya. Berarti kira-kira di sini. Kalau saya lihat apa namanya, market ini ya, screenshot ini juga nggak ada rally bis rally ya, kayak gitu. Tadi kan kakaknya siapa ya tadi ya, Kak Senas ya. Nah, buy di sini karena SNRC1, tapi saya melihat tidak ada rally bis rally ya, jadi seperti itu. Nah ini loh, berarti ini sama ya, apa namanya, analisanya ya, mau bidik koreksi ya. Nah coba lihat guys ya. Nah ini sama ya, M30H1. Nah ini loh, turun ya seperti ini, turun seperti ini. Nah takutnya guys, ini diulangi, ini diulangi gitu guys ya. Jadi usahakan ya, jika membidik koreksi itu, jika membidik pullback atau retracement ya, atau koreksi itu based on, berdasarkan analisa pullbacknya, analisa koreksinya gitu. Nah di sini saya melihat ini, mendeteksi bahwa kenaikannya sampai di sini dan lanjut penurunan. Nah ini abangnya sudah apa namanya, ingin lanjut penurunan di sini, itu sudah tertanam gitu loh. Maka itu akan mendorong abang untuk buy, untuk lanjut turun di sini gitu ya. Tapi abang datanya kurang di sini. Nah secara histori lihat, datar turun, datar turun, datar. Nah gitu, hati-hati. Nah ini loh, datar ini loh, kenapa kok ini nggak ke atas untuk katakanlah sampai supply ini untuk lanjut turun? Itu pertanyaannya ya. Jadi gitu. Jadi kita juga harus melihat history market ya gitu ya, sebagai referensi untuk kita. Jadi gini guys, di channel CTC ini saya itu analisanya itu memang saya sengaja untuk apa ya, seperti kita katakanlah seperti skripsi ya, kumpulin data, bikin hipotesa, lalu apa namanya, cari data-data pendukung. Nah kayak gitu, hipotesanya apa, analisanya apa, nanti eksekusinya bagaimana gitu ya. Nah jika kita ada setup buy atau data buy-nya itu cukup kuat, nggak apa-apa sih, nggak masalah.
Akan tetapi apakah kita tidak mengumpulkan referensi data seperti ini gitu di history market gitu. Nah, ini sering saya lakukan ya sebelumnya. Ini loh. Dan lanjut penurunan. Nah, ini loh. Di area sini saya mendeteksi bahwa kenaikannya sampai di sini. Lanjut penurunan. Nah, itu hanya sebuah ini ya, apa namanya? Kalau saya bilang itu harapan ya. Itu masih ekspektasi gitu loh. Ya. Masih ekspektasi. Tapi hati-hati, dengan ekspektasi yang seperti itu akan mendorong kita untuk ayo buy, ayo buy. Nah, hati-hati permainan smart money. Ya, jadi kalau boleh saya bilang ya, smart money itu pinter guys. Artinya gini, tahu apa yang ada di pikiran retail trader. Gitu. Ya. Jadi, nah, ini banyak retail trader yang mau buy ini. Di sini sudah jelas kelihatan supply. Supply ini dibuat retail trader loh. Sorry, dibuat smart money loh. Ya, market maker. Nah, market maker itu siapa aja? Ya big guys, ya institusional bank, ya smart money, yes, yang punya duit lah, yang punya dana tak terbatas, ya, yaitu market maker gitu loh. Nah, kita retail trader belajarnya dari technical analysis, dari psikologi candlestick gitu. Ya. Jadi seperti video note atas ya, saya ingatkan lagi memang cari market struktur yang enak gitu loh. Gelombangnya, wave-nya gitu. Ya. Kalau yang seperti ini, nah ini memancing retail trader untuk buy gitu. Sangat memancing psikologis kita sebagai retail trader, ya. Padahal nggak ada setup atau nggak ada perintah buy, nggak ada gitu, ya. Jadi harus berhati-hati, ya. Filter pertama itu mata ya, visual. Secara visualisasi, gelombangnya enak, wave-nya enak. Oke, saya masuk, saya analisa.